Ramadan bulan mulia, bulan penuh keistimewaan, tidak diragukan, bulan penuh rahmat Allah, tidak bisa disanggah. Tapi pesan Allah yang paling penting, bergembiralah. Ayatnya sudah disinggung tadi, sudah ditetapkan tadi. Maka mari kita gembira menyambut Ramadan ini. Tapi gembira itu ada turunannya. Bukan gembira tertawa-tertawa, bukan gembira hanya menghentakkan suara petasan, bukan gembira hanya putar-putar kemudian mengumandangkan takbir. Gembira itu disusun dengan syarat-syarat keimanan dan ketakwaan. Syaratnya tadi takhalli, mulai membersihkan hati kita supaya masuk Ramadan dalam keadaan yang bersih, hati yang suci, yang siap menerima perintah Allah, contoh Rasulullah guna meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membersihkannya secara personal, secara komunal, secara sosial. Lihat diri kita baik-baik, apa yang kurang baik dari diri kita, saling mendoakan, saling mengingatkan, perbaiki. Secara komunal di keluarga, lihat pasangan kita masing-masing. Ya, dari istri, suami, anak, ayah dan ibu saling mengingatkan untuk menyambut bulan yang bersih ini, yang baik ini dengan hati yang sangat bersih. Kemudian secara sosial dengan tetangga, dengan kerabat menerapkan sifat-sifat tadi. Setelah takhalli, kemudian tahalli, menyiapkan bagaimana kita mendesain diri kita dengan kebersihan ini untuk menyiapkan keindahan-keindahan yang bisa didapatkan dengan proses ibadah. Maka siapkan kurikulum. Kurikulum ini tadi para masyayikh sudah menyampaikan. Pertama Al-Quran. Agendakan dari sekarang, karena Ramadan bulan Al-Quran, maka orang Islam yang tidak bisa baca Quran di bulan Ramadan patut dipertanyakan. Pertama, susun, targetkan berapa juz, berapa kali saya akan khatam saat Ramadan. Kemudian yang sudah khatam, pindah. Bukan berapa banyaknya, berapa kalinya. Tingkatkan level kedua memahami. Tadabbur, dari qiraat kepada tilawah kepada tadabbur. Ya. Kemudian setelah itu kita mengerti, pindah memperbanyak istighfar, koreksi diri. Setelah itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menu-menu takwa keluarkan dari sekarang supaya enggak bingung. Jangan sampai masuk Ramadan malamnya bingung, siangnya bingung. Karena bingung banyak tidur. Malam tidur, siangnya pun tidur. Yang diburu di kantor musolanya, yang diburu masjidnya untuk menerapkan tidur, ya. Maka itu tidak diinginkan. Maka minal an yahnu nuhawil an nuqaddima manahij ramadhaniyah, baramij ramadhaniyah likay nu'iddaha qabla Ramadan. لماذا؟ لأننا لو لم نستعد من الآن نقدم برامج رمضانية فلا نستطيع أن نعمل أعمالا صالحة فنكون متحيرين في رمضان. لا نستطيع أن نستعد ماذا نقوم بالليل وماذا نعمل بالنهار. فإذا عندما الإنسان كان متحيرا فهدفه الأول وهو النوم. ليل النوم والنهار النوم. Jadi dengan itu siapkan agendanya, persiapkan diri kita, dan terakhir ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memanggil dengan kalimat sayang, ya ayyuhalladzina amanu qabla faridatis siyam kutiba alaikumus siyam. Fadzukra ya fil Qur'anil Karim fi tahqiq basit jiddan wa ta'liq basit jiddan. Saya sampaikan satu tambahan sedikit saja. Ada namanya Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi, Al-Muhaqqiq li kitab Syarh Alfiyah ya Ibn Aqil li Alfiyah Ibn Malik. Beliau punya kitab itu bagus sekali, ya Muhyiddin Ad-Darwishi ini, Minhatul Jalil gitu ya, di tahqiq Syarh Ibn Aqil. Beliau menyebutkan dzakara fi hadzal kitab fi babin nida anna harfun nida atau hurufun nida 14. Naam, walakin alladhi dzukira fil Qur'anil Karim harfan wahidan faqat, huwa al-ya 361 marratan. Ya. Limadha? Kenapa disebutkan huruf ya saja? Huruf nida itu huruf panggilan, itu ada 14, ada a, ada ya, ada ayya dan seterusnya. Tapi yang di Quran disebutkan cuma satu, ya. Kenapa? Karena huruf ya ini ya mencakup seluruh makna-makna huruf nida. Lian hadzal harf ya tashmal ala jami'il huruf nida ال13, nida'il qarib, nida'il mutawassit wa nida'il ba'id. ثم ذكر بعد ذلك أيها ذكر 150 مرة في القرآن الكريم. فأي منادى للتأكيد المعنى الياء هاء التنبيه. كان ربنا جل وعلا ينبهنا ويذكرنا ويؤكدنا بأهمية رمضان. فقال يا أيها الذين ذكر في القرآن الكريم, disebutkan dalam Al-Quran 1080 مرة 1080 kali. الذين اسم موصول يدل على جمعية الجمع للجمع. كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الإيمان أنا لا أبالي أين أنتم ومسافتكم وإيمانكم قد تكونوا أنتم قرباء علي كنت قريبا مني أو كنت متوسطا عني أو كنت بعيدا عني فلا أبالي ما دمت في قلبك الإيمان تقرب إلي
فأنا أعطيكم فريضة رمضان فمن كان إيمانه ضعيفة فأقوي إيمانه بهذا الشهر رمضان فمن كان متوسطا أرفع درجاته ليكون قريبا من الله سبحانه وتعالى ويكون إيمانه قويا فمن كان قويا فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فزاد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. Ya, teman-teman dimanapun berada, Allah panggil dengan kalimat ya, yang jauh, yang dekat, yang menengah. Aku tidak peduli, kata Allah, sepanjang engkau punya iman. Kalau engkau mau serius mendekati Ramadan, yang jauh aku dekatkan, yang tengah aku lekatkan, yang dekat aku tambah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berikan semua karunia ini, kita belum serius menyiapkan Ramadan, dengan cara apa lagi Allah memuliakan kita?